Terima kasih atas waktunya. Kami mata kuliah mesin konversi energi biogas generator. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materinya, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama kelompoknya, 1. Abu Qasim, 2. Ihsan Ahmad Ja'far, 3. Sukron Kafidi, 4. Mustafa, 5. Ikrom, yakni saya sendiri. Next. Pendahuluan. Nah, mungkin di pendahuluan ini kenapa kami mengambil materi ini, karena kami mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, banyaknya limbah ternak dan komposisi sampah kota yang lebih dari 50% merupakan sampah organik. 2. Memiliki potensi untuk menghasilkan energi dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi anaerob dalam kurung teknologi anaerob digestion. 3. Penggunaan teknologi anaerob digestion menjadi alternatif yang cocok dengan adanya peningkatan bahan bakar dan pupuk. Next. Anaerobic digestion. Pengertian dari anaerobic digestion sendiri merupakan proses biologi dari bahan organik yang diuraikan dalam kondisi kekurangan oksigen di lingkungan sekitar. Anaerobic digestion ini sendiri memiliki keuntungan sebagai berikut. 1. Mengurangi volume limbah yang akan dibuang. 2. Tidak menimbulkan polusi udara. 3. Menghasilkan bahan sumber energi berguna seperti biogas. Next. Nah, berikut ini merupakan gambar konsep kerja dari anaerobic digestion. Bisa dilihat sendiri pada slide. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Ya, gambar konsep kerja. Ini merupakan konsep kerja dari anaerobic digestion solution. Yang pertama itu ada proses input, di mana barang-barang tadi itu berasal dari limbah-limbah yang berasal dari peternakan, lalu diolah dan menjadi proses output. Seperti itu. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, yakni Abu Qasim. Dipersilahkan. Ya, saya akan meneruskan presentasi dari Mas Ikromnya. Biogas generator. Biogas merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi anaerob oleh mikroorganisme dari limbah organik. Komposisi biogas sebagai berikut, yakni metana dalam kurung CH4, karbon dioksida dalam kurung CO2, nitrogen dalam kurung N2, oksigen O2, hidrogen sulfida. Next. Proses pembentukan biogas. Tahap 1, hidrolis. Hidrolisa substrat utama seperti karbohidrat, lemak, dan protein dalam limbah ternak menjadi senyawa-senyawa sederhana seperti asam asetat, alkohol, CO2, NH3, dan sulfida. Bakteri yang berperan Clostridium, Actinium, Bacteroides, Ruminicola, Bifidobacterium sp, Escherichia sp, Enterobacter sp, dan Desulfobio sp.
Tahap 2, acidonesia sampai acetogenesis. Bakteri mengoksidasi asam berantai karbon panjang seperti asetat dan alkohol yang dilakukan oleh Lactobacillus sp dan Streptococcus sp. Tahap 3, metanogenesis. Bakteri metanogenik menggunakan H2, CO2, dan asetat untuk pertumbuhan, serta memproduksi CH4 dan CO2. Next. Mikroorganisme pembantu. Bakteri metanogenik berfungsi merombak bahan organik dan menghasilkan gas metana dalam kondisi anaerob. Terdapat secara alami di kotoran isi rumen ternak dan kotoran manusia. Tujuan penambahan bakteri untuk mempercepat proses perombakan dan pembentukan biogas. Next. Proses fermentasi. Dalam proses fermentasi ini ada tahap-tahapan. Bahan organik mikroorganisme anaerobik CH4 plus CO2 plus H2 plus NH3 plus H2S. Tahap prosesnya terdiri dari 3 bagian. Tahap hidrolisis, tahap pengamasan, dan tahap metanogenesis. Next. Tahapan hidrolisis. Pengukuran bahan-bahan organik kompleks yang mudah larut seperti dalam kurung protein, lemak, dan karbohidrat. Senyawa yang lebih sederhana, perubahan struktur polimer menjadi monomer, yakni asam organik, glukosa, etanol, CO2, dan HC. C6, tahap pengasaman. Monomer dijadikan sumber energi bagi bakteri pembentuk asam. C6 H12 O6 menjadi 2CH 3 COOH dalam kurung asam laktat. C6 H12 O6 menjadi CH3 CH2 CH2 COH plus H2O plus 2H2 asam butiran. C6 H12 O6 menjadi CH3 CH2 COH plus 2 CO2 asam propianat. C6 H12 O6 menjadi CH3 COH dalam kurung asam asetat. Untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yakni Mustafa. Untuk penjelasan selanjutnya, boleh dipindah slide. Yaitu tahap metanogenesis. Metanogenesis merupakan proses biologi dari bahan organik yang diuraikan dalam kondisi kekurangan oksigen di lingkungan sekitarnya. Memiliki keuntungan sebagai berikut. 1. Mengurangi volume limbah yang akan dibuang. 2. Tidak menimbulkan polusi udara. 3. Menghasilkan bahan sumber energi berguna seperti biogas. Next. Proses pembuatan biogas generator. Jenis bahan organik. 1. Jenis bahan organik berpengaruh pada lama waktu fermentasi. 2.
Masing-masing bahan organik memiliki total padatan yang berbeda-beda. Proses pembusukan material juga akan berbeda. 3. Urutan kandungan bahan organik berdasarkan lamanya waktu penguraian. Contohnya gula, protein, lemak, hemiselulosa, selulosa, dan lignin. 4. Bahan organik limbah pertanian. Contohnya selulosa dan lignin. Lebih lama diuraikan dibandingkan kotoran ternak. Next. Derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman pada proses fermentasi akan mengalami penurunan menjadi 6 atau lebih rendah akibat terbentuknya asam organik. Kehidupan mikroorganisme selama proses fermentasi efektif pH 6, 5, 7, 5. Setelah 2-3 minggu, pH akan naik kembali menandakan perkembangan bakteri metan. Penurunan pH dapat dicegah dengan menambahkan larutan kapur CaOH2 atau CaCO3. Next. Imbangan C/N. Imbangan yang tinggi, produksi metan rendah, kadar N rendah, N dibutuhkan untuk sumber energi perkembangbiakan organisme pengurai. Pencegahan, tambahan kadar N seperti kotoran hewan ternak. Aktivitas mikroorganisme yang berperan selama proses fermentasi tergantung dari imbangan C/N. Mikroorganisme beraktivitas maksimum jika C/N 25-20. Next. Imbangan C/N rendah menjadi N bebas dan berkomunikasi dalam bentuk amoniak sehingga menyebabkan bau busuk yang berlebihan. Pencegahan dilakukan dengan menambahkan bahan yang mengandung karbon atau serat tinggi seperti rumput, jerami, dan dedaunan. Caranya adalah mencampurkan bahan organik dengan rumput atau jerami yang telah dicacah hingga mencapai C/N sebesar 25. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iksan Ahmad Ja'far. Baik, mungkin bisa di next, Mas Sukron. Suhu. Untuk suhu, aktivitas bakteri dipengaruhi oleh suhu di dalam digester. Perubahan suhu yang mendadak akan menjadikan penurunan produksi biogas secara cepat. Untuk mencegahannya, supaya stabil, instalasi biogas harus ditempatkan di dalam tanah dengan suhu optimum 32-30 derajat Celcius. Suhu yang digester rentan mengalami kerusakan. Next. Loading rate. Loading rate adalah jumlah bahan pengisi yang harus dimasukkan ke dalam digester per unit kapasitas per hari. Supaya optimal, maka perlu pengisian bahan organik yang kontinu setiap hari dengan memperhitungkan waktu tinggal dan volume digester. Dan jika bahan pengisi mengganggu proses akumulasi asam dan produksi metana, jika bahan pengisi kurang, maka produksi biogas menjadi rendah. Loading rate sama dengan volume digester dibagi waktu tinggal. Next. Zat toksik. Zat toksik akan menghambat penurunan mikroorganisme, sehingga produksi gas akan menurun. Zat toksik seperti logam berat tembaga, deterjen, pestisida, kaporit, dan antibiotik. Untuk pencegahan, maka sebaiknya gunakan air yang bersih. Next. Pengadukan. Pengadukan ini bertujuan untuk menghomogenkan bahan baku dan dilakukan sebelum bahan baku dimasukkan dalam digester dan setelah berada dalam digester. Untuk pengadukan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pengendapan di dasar digester yang dapat menghambat pembentukan biogas.
Sedangkan pengendapan terjadi jika menggunakan kotoran kering. Next. Starter. Starter ditambahkan untuk mempercepat proses penguraian. Starter dapat berupa bakteri mikroorganisme perombak alami, semi buatan, dan buatan. Untuk starter alami seperti lumpur organik atau cairan isi rumen. Sedangkan starter semi buatan dari instalasi pembentukan biogas yang masih dalam keadaan aktif. Starter buatan sendiri terbuat dari bakteri metan yang disengaja dibiarkan di laboratorium atau dijual di pasaran. Next. Waktu retensi. Waktu retensi adalah rata-rata periode saat bahan masukan masih dalam digester dan selama proses fermentasi oleh bakteri metanogenik. Waktu dipengaruhi oleh suhu, pengenceran, dan laju pemasukan bahan. Untuk waktu retensi sendiri atau waktu tinggal yaitu 29 sampai 60 hari, tergantung dari jenis bahan organik yang akan digunakan. Waktu retensi makin singkat jika suhu lebih dari 35 derajat Celcius. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Syukron. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Apabila mungkin ada sepatah dua kata yang bisa disampaikan oleh teman saya, Syukron, mungkin monggo. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari dari kedua materi tadi, baik itu dari biogas sendiri maupun pada materi anaerobic digestion. Pada materi biogas sendiri merupakan sebuah gas metan dari hasil gas metan dari kotoran yang telah diproses, sedangkan untuk anaerobik merupakan proses biologi dari bahan organik yang diuraikan dalam kondisi kekurangan oksigen di lingkungan sekitar. Kedua proses ini sebenarnya saling ketergantungan karena proses biogas tidak akan dapat terlaksana jika tidak menggunakan proses anaerobic digestion, karena proses anaerobik merupakan proses dari jika biogas merupakan gas dari hasil proses anaerobik sendiri merupakan cara kerja untuk menghasilkan gas itu. Untuk selanjutnya, biogas sendiri dapat digunakan untuk bahan bakar, menggantikan bahan bakar yang digunakan sekarang, misal yaitu bahan bakar bensin ataupun yang lainnya. Biogas sendiri biasanya menghasilkan api yang berwarna biru, sehingga ia tidak kalah dengan gas LPG. Dan keuntungan lainnya, ia lebih higienik, lebih ekonomis karena lebih murah. Hal itu dikarenakan biogas merupakan hasil daur ulang dari kotoran dan limbah yang kemudian kita proses pada sebuah tahapan menggunakan sebuah digester. Pada digester tersebut digunakan sebuah starter. Starter sendiri bisa merupakan starter yang alami ataupun starter buatan. Untuk starter alami menggunakan lumpur ataupun yang lainnya. Sedangkan starter buatan seperti yang dijelaskan tadi menggunakan produk dari biogas sebelumnya yang sudah dibuat, sehingga bakteri tadi dicampurkan atau hasil biogas yang dalam tahap masih aktif kita campurkan ke dalam kotoran yang masih segar untuk kemudian bakteri dapat berkembang biak secara alami. Sedangkan untuk starter buatan, bakteri sendiri dikembangkan di lab sehingga bakteri masih biasanya bakteri dalam berupa kayak bubuk-bubuk putih
biasanya nanti disebarkan, terus tinggal sama seperti tadi, tinggal ditutup di lingkungan yang telah ditentukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA ataupun di sarana yang telah disediakan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6 dari kelas A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.